Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep oseng-oseng soun yang enak banget. Ini kita siapkan sounnya, terus kita siram pakai air panas. Terus kita rendam, tapi rendamnya nggak usah lama-lama. Nanti kalau misalnya sudah empuk, habis itu kita bilas lagi pakai air dingin, terus kita tiriskan. Nanti dipotong-potong ya supaya nggak kepanjangan. Kemudian sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai wortel. Sayurannya Fluffy bisa pakai wortel ataupun pakai tambahan kubis, itu juga boleh banget, atau sawi hijau juga boleh banget. Hari ini aku pakai wortel, terus habis itu wortelnya kita potong kecil-kecil, panjang-panjang. Nah, untuk bahan lain di sini aku mau pakai bakso. Wah, ini udah kesukaan anak-anak di rumah kalau ada baksonya. Kemudian baksonya ini aku pakai bakso sapi. Fluffy bisa juga pakai bakso ayam ataupun pakai bakso ikan juga boleh banget. Kalau sudah kita sisihkan dulu, kita siapkan ada daun bawang. Daun bawangnya kita iris tipis-tipis kayak gini. Kemudian supaya lebih pedas kita tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Fluffy nggak mau pedas banget, cabai rawitnya bisa diganti pakai cabai yang merah ya. Ini mau tambahkan juga ada yang hijau biar nanti warnanya cantik. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan, kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai kemiri, bawang putih dan juga bawang merah. Ini mau kita haluskan, aku menghaluskannya pakai ulekan aja ya karena cuma sedikit. Kemudian kalau sudah halus, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai aromanya wangi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Kita akan cemplungin cabenya. Nih lombok hijaunya, lombok merahnya kita aduk-aduk. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan wortel dan juga baksonya. Kita aduk-aduk. Kalau wortelnya sudah matang, baru di sini kita akan masukkan sounnya. Oh ya, di sini kita tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa ya. Kemudian kita masukkan sounnya, kita aduk-aduk. Ini pas ngaduk-aduk apinya kecil aja karena soun itu kan agak berat, jadi apinya kecil aja. Kemudian kalau sudah tercampur rata dan sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan daun bawang. Aduk-aduk lagi. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama Fluffy. Ini rasanya udah enak banget, gurih, terus juga warnanya cantik banget. Wah, ini udah cocok banget Fluffy. Kita maem untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep mie goreng, tapi ini bener-bener versi yang simple banget, yang pakai bahan seadanya dan juga bumbu seadanya. Kita siapkan mie kuning, kemudian kita siapkan sawi hijau atau cesim. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Setelah ini kita cuci sampai benar-benar bersih banget. Nah, sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Bumbunya cukup diiris aja Fluffy. Di sini kita siapkan bawang merah. Kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita siapkan bawang putihnya. Kita iris-iris tipis-tipis. Di sini kita juga siapkan ada lombok merah keriting. Kita iris-iris juga. Karena aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan lombok rawit atau cabai rawit. Kalau misalnya Fluffy nanti nggak mau pedas, bisa pakai lombok yang merah keriting aja ya. Atau mau pakai lombok yang merah besar juga boleh. Kalau misalnya memang nggak mau pedas. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Sekarang kita siapkan air yang sudah mendidih untuk merebus mie-nya terlebih dahulu. Rebusnya nggak usah lama-lama ya, sebentar aja biar nanti nggak terlalu lembek. Jadi begitu cemplungin air mendidih lagi, tunggu beberapa saat, habis itu kita angkat. Seperti ini aja Fluffy. Ini kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan gongsong bumbu-bumbunya. Kita siapkan wajan lagi, kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bawang merah, bawang putihnya, biarkan harum. Kalau sudah, masukkan cabenya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah wangi banget, di sini kita akan masukkan sawinya.
Kita aduk-aduk, biarkan nanti sesinnya agak layu. Kalau sudah layu, baru kita akan masukkan mie yang sudah tadi kita rebus. Di sini kita akan aduk-aduk lagi, biarkan tercampur rata. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Ini kita akan pakai kecap manis, gula, garam, dan juga penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh pakai micin ataupun pakai kaldu-kalduan ya boleh. Kalau misalnya Flavis nggak suka pakai penyedap rasa ya nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk, gosong-gosong, masaknya nggak usah lama-lama. Seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng, menu yang enak banget tapi simple banget. Nanti kita makan pakai nasi anget, terus abis itu pakai telur dadar. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie ayam yang enak. Ini mie ayam yang tipe abang-abang ya. Ini pertama-tama kita siapkan dulu. Aku pakai dada ayam. Terus ayamnya kita file, terus kita potong kecil-kecil banget. Jadi biasanya kalau misalnya resep mie ayam abang-abang itu lebih cenderung untuk masak ayam itu pakai bumbu-bumbu rempah-rempah basah Flavis. Waktu itu aku pernah bikin juga yang versi mie ayam yang bumbunya itu pakai bawang bombay segala. Nah hari ini aku bikin yang versi abang-abangnya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai bawang brambang, kunir, kemiri, terus tambahkan sedikit merica, kemudian tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Apinya nggak usah besar-besar, biarkan nanti sampai wangi. Tambahkan daun salam, terus ada serehnya juga. Kalau sudah benar-benar wangi, baru kita masukkan ayam. Ini tadi saat tulang-tulangnya aku rajang juga Flavis. Kemudian kita aduk-aduk. Ini jangan langsung tambahkan air, biarkan nanti air ayamnya itu keluar. Habis itu tambahkan juga kecap manis, gula, garam, penyedap rasa. Kemudian kalau sudah, kita baru tambahkan lagi airnya. Karena ayam itu kan begitu kita masak dia akan mengeluarkan air ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini warnanya, baru kita tambahkan air. Kita akan masak sampai nanti kuahnya rodok susut, tapi jangan sampai susut banget, jadi masih ada sedikit nyemek-nyemeknya gitu Flavis. Kalau sudah kita sisihkan, kita bikin untuk minyak mie ayamnya. Di sini caranya seperti ini. Kita masukkan minyak, masukkan kulit ayam, terus bawang putih. Ini bawang putihnya nggak perlu dikupas Flavis, begini aja udah. Kemudian kalau misalnya si kulit ayamnya sudah kering, bawang putihnya juga sudah kering, ini mau kita sisihkan, ini dibuang aja nggak apa-apa. Nanti minyaknya udah wangi banget Flavis. Nah kalau sudah siap, sekarang kita akan rebus mie-nya. Cara ngerebus mie-nya juga cara seperti ini, kita pakai air yang banyak. Habis itu kita rebus mie-nya. Cara ngerebus mie-nya itu per porsi, jangan misalnya Flavis bikin 5 porsi dibrukin jadi satu, itu jangan. Bikinnya per porsi aja ngerebusnya. Nah ini mie-nya kita masukkan dalam mangkok. Tadi mangkoknya sudah berisi, ada minyak yang tadi sudah kita bikin, tambahkan garam, merica, dan juga micin. Sekarang kita susun. Di sini tambahkan ayam dan juga ada rebusan sawi, godong bawang, dan nggak ketinggalan ada sausnya. Nanti untuk resep selengkapnya bisa dilihat di deskripsi box ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Ini mie-nya aku pakai mie basah ya, yang mie untuk bikin mie ayam. Nanti rasanya lebih enak banget. Nah ini untuk bahan isiannya ada udang, kemudian kita juga akan pakai toge, dan juga di sini kita mau pakai sawi. Aku pakai yang sawi pakcoy, Flavis bisa pakai sawi biasa ataupun pakai kubis juga nggak apa-apa. Kemudian kita siapkan juga telur. Ini telurnya kita orak-arik, nggak usah dikasih bumbu apa-apa ya, cukup kita kocok-kocok aja kayak gini.
Kalau sudah kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simple aja, Flavis. Kita pakai merica, kemudian ada kemiri dan juga ada bawang putih. Ini kita ulek-ulek sampai halus. Kalau misalnya sudah halus, ini kita sisihkan dan kita akan rebus minyak terlebih dahulu. Nah, untuk rebus minyak ini wajib tambahin minyak goreng supaya nanti nggak lengket pada saat kita nanti angkat. Ngerebusnya juga nggak usah lama-lama, jadi begitu cemplungin, habis itu mendidih, habis itu nggak usah lama-lama, langsung kita angkat. Karena mie basah kayak gini kan cepet banget matangnya, jadi nggak perlu lama-lama untuk ngerebusnya. Terus kalau misalnya ngerebus mie model kayak gini, Flavis, airnya harus banyak, kalau enggak nanti lengket gitu. Nah, sekarang kita siapkan wajan lagi. Tambahkan minyak, kita akan goreng dulu telurnya. Nih kita orak-arik aja, nggak usah sampai yang kering-kering banget, Flavis, asal dia udah mateng aja. Udah cukup seperti ini. Ini mau kita angkat. Nah, sekarang kita sisihkan dulu. Tambahkan lagi minyak, terus kita cemplungin udangnya. Kita akan goreng udangnya sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng dan warnanya juga sudah merah kayak gini, sekarang kita akan angkat, kita sisihkan. Ini wajannya dan minyaknya kita akan pakai untuk bongsong bumbunya supaya nanti lebih wangi lagi bekas goreng udangnya. Nah, kita masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, kita gongsong-gongsong. Kalau sudah wangi banget, baru nanti kita akan masukkan terlebih dahulu batang sawinya ya, karena ini kan agak keras, jadi kita masukin di awal aja. Kemudian baru di sini kita akan masukkan bahan-bahannya. Tadi ada telur sudah tadi kita goreng, terus habis itu udangnya, masukkan mie-nya, terus juga tambahkan lagi kecap manis, terus juga tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa pakai penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis, sama tambahkan kaldu-kaldu bubuk juga boleh banget. Kemudian ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan toge dan juga sawi yang bagian daunnya ya. Karena tadi kan bagian batangnya sudah kita masukkan bagian daunnya. Nah, ini kenapa masuknya di akhir sih? Karena ini kan cepet banget matangnya. Nah, aku maunya nanti pada saat penyajian tuh sayurnya itu masih seger dan juga togenya juga masih seger banget. Terus tampilan itu juga cantik banget. Wah, ini udah cocok banget untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep mie godok yang enak banget. Kebetulan ini cocok banget dengan cuaca yang lagi mendung-mendung kayak gini. Pertama-tama tadi kita siapkan mie kuning, kemudian untuk sayurannya aku pakai kubis dan juga tadi ada caisim. Ini kita potong kasar-kasar, kemudian setelah ini kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini godong bawangnya nggak boleh ketinggalan. Ini mau kita iris tipis-tipis juga. Dan di sini juga kita akan pakai tomat. Tomatnya kita potong kasar aja. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan lagi ada lombok rawit. Jadi lombok rawitnya nanti modelnya dicemplungin, Flavis, jadi nggak ikut digongsong. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini kita akan siapkan merica dan juga ada bawang putih dan juga ada kemiri. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, sekarang kita siap memasaknya. Siapkan air mendidih untuk merebus minyak. Untuk rebus minyak nggak usah lama-lama, jadi cuma sebentar aja karena nanti kita mau rebus lagi biar nanti nggak terlalu lembek minyak. Ini kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan wajannya lagi, tambahkan sedikit minyak. Kemudian kalau sudah, kita akan gongsong terlebih dahulu bumbu sudah tadi kita haluskan. Kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi. Kalau misalnya aroma sudah wangi banget, di sini baru kita akan tambahkan lagi telur. Ini telurnya langsung aja dimasukkan kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau dikocok dulu juga boleh. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah merata matangnya, baru nanti kita akan campur dengan bumbu-bumbu yang sudah wangi tadi. Kalau misalnya sudah tercampur rata, baru di sini kita akan tambahkan lagi air. Ya, aku bikin porsinya itu agak banyak, Flavis, karena keluarganya Flavis banyak. Tambahkan juga gula, garam, penyedap rasa, kemudian kecap manis. Kecap manisnya sedikit aja, Flavis. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti airnya mendidih. Kalau udah mendidih, udah mumblak-mumblak,
Baru kita akan cemplungin minyak, kemudian sayurnya ada kubis dan juga sawinya. Kita akan masak. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, baru nanti kita akan cemplungin bahan. Tadi kan ada tomat, kemudian ada daun bawang, kemudian ada lombok rawitnya, itu kita cemplungin saat mau diangkat. Jadi biar nanti pada saat kita makan tuh masih seger gitu. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya wangi banget, dan juga rasanya itu gurih banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, mumpung masih panas-panas kayak gini Flavis, ini mau langsung kita maem. Wah ini udah enak banget, cocok banget untuk kita maem pas musim hujan-hujan kayak gini. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep mie godok yang enak, yang simple, yang buket, yang seger. Pertama-tama kita siapkan bumbunya. Sini ada lombok, bawang, brambang. Udah ini aja bumbu halusnya. Kemudian kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan dan kita siapkan untuk bahan isiannya. Kita siapkan mie kuning. Kemudian kalau sudah kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku mau pakai kubis Flavis. Kubisnya cukup beberapa lembar aja. Kemudian kita potong kasar kayak gini. Nah, di sini kita tambahkan juga ada tomat. Nih tomatnya kita potong kasar juga. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai sosis. Wah, ini udah kesukaan anak-anak banget kalau sosis. Kalau Flavis nggak punya sosis, bisa juga ganti pakai udang, pakai fish cake, ataupun mau pakai bakso juga boleh banget. Kemudian sekarang kita siapkan wajan. Di sini kita akan tambahkan sedikit minyak, lalu kita gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti wangi banget. Kalau sudah wangi banget, kemudian di sini kita akan masukkan sosisnya terlebih dahulu. Ini kita akan aduk-aduk sampai nanti sosisnya matang. Ini bisa pakai sosis ayam ataupun sosis sapi, boleh banget. Kemudian tambahkan air. Kemudian kita biarkan juga nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, cemplungin minyak, cemplungin kubisnya, tambahkan lagi garam. Mau pakai penyedap rasa ya boleh. Mau pakai misalnya micin atau mau pakai kaldu-kalduan boleh banget, silahkan dimasukkan. Kemudian kalau misalnya sudah matang dan sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin tomatnya. Ini nanti rasanya itu gurih, pedas, dan juga seger banget. Kemudian misalnya Flavis mau pakai telur, itu juga boleh banget Flavis, tinggal dicemplungin aja telurnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama, ini tinggal tunggu mendidih aja. Kalau misalnya sudah mendidih, kita mau langsung sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget sama cuaca sekarang Flavis, sudah mulai musim hujan. Jadi kita kalau misalnya malam-malam males mau kemana-mana terus nggak punya lauk, pengen anget-anget, nah ini menu ini cocok banget. Selain praktis, simple, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari mie. Ini kita mau bikin mie goreng, tapi mie gorengnya itu yang seanane. Jadi nggak pakai telur, nggak pakai udang, nggak pakai ayam, nggak pakai daging-dagingan. Jadi cuma bener-bener mie aja. Untuk bumbu-bumbunya kita juga pakai yang simple banget. Di sini kita akan siapkan bawang merah atau brambang. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita akan siapkan juga. Aku mau pakai lombok. Nah, untuk lomboknya di sini kita pakai yang keriting merah. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga bawang putihnya. Tadi nggak boleh ketinggalan. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris-iris-iris. Nggak perlu diulek, cukup diiris-iris aja. Kalau sudah, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada lombok hijau. Kalau misalnya Flavis ada yang rawit boleh banget nih, karena nggak ada jadi aku pakai yang lombok hijau gede. Kalau sudah, kita tambahkan juga tomat. Kemudian tomatnya kita akan buang bagian ujungnya, kemudian kita iris tipis-tipis. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama kita akan rebus minyak terlebih dahulu. Jangan lupa tambahkan minyak dalam airnya supaya nanti minyak nggak lengket. Kemudian kita akan rebus, masaknya nggak usah sampai yang matang banget ya, cukup setengah matang aja. Nah kalau aku pakai merek yang ini udah aman banget dan enak banget.
karena minyak itu nggak gampang hancur dan juga rasanya itu lebih kenyal gitu. Nah seperti ini aja Flavis, ngerebusnya sampai kayak gini aja, ini belum terlalu matang banget. Kemudian sekarang kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Kalau sudah, kita akan siapkan wajan lagi, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kemudian kita akan gongsong bawang berambangnya, biarkan nanti sampai wangi. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin lomboknya. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan cemplungin tomatnya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah, di sini kita akan cemplungin mie-nya. Nah, di sini kita nggak pakai bahan lain ya, kayak telur, daging-dagingan. Jadi cuma bumbu dan juga mie. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian tambahkan juga ada penyedap rasa, kemudian ada garam, kemudian ada gula. Gulanya juga nggak usah terlalu banyak-banyak. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasanya micin ataupun pakai kaldu-kalduan ya boleh. Kemudian kita akan masak sampai nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah dirasa udah mateng, udah enak banget. Kalau masih kira-kira perlu tambahkan garam ya tambahkan lagi. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah sekarang ini sudah mateng, aromanya udah wangi banget, rasanya juga enak banget. Ini kalau mie kayak gini Flavis, maknya itu pakai nasi. Jadi biasanya aku suka banget bikin mie goreng jenis kayak gini itu ambil sedikit untuk lauk, terus habis itu nanti ada ayam gorengnya, ada orek tempenya, atau misalnya ada telur dadarnya, itu enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan mie kuning. Kemudian untuk bahan lainnya kita akan siapkan kubis. Mie goreng jenis kayak gini Flavis biasanya kalau di kampungnya Flavis Kasih itu untuk acara-acara wong mantu ataupun kedurenan itu mesti ada mie goreng model kayak gini. Jadi nanti mie-nya ini akan kita maem pakai nasi dan lauk-lauk Flavis. Jadi nggak cuma makan kayak mie goreng kayak di abang-abang gitu doang. Jadi ini untuk lauk maem nasi. Kemudian kalau kubisnya sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Di sini kita pakai cabai rawit ya, biar nanti rasanya lebih pedas. Tapi bagi Flavis yang bener-bener nggak suka pedas ya wis, pakainya cabai merah yang besar aja. Kemudian kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris-iris juga. Kalau sudah, di sini kita juga akan siapkan ada berambangnya atau bawang merahnya. Ini bumbu yang diiris, wis ini aja Flavis. Udah cukup cuma bawang, berambang, lombok, udah itu aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Sekarang kita siapkan air mendidih. Dikasih sedikit minyak supaya nanti minyak nggak lengket ya. Kemudian kita cemplungin minyak. Kita akan masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja, cukup setengah matang aja. Atau misalnya Flavis nggak mau direbus juga bisa disiram pakai air panas, direndam sebentar. Setelah itu ditiriskan. Nah kira-kira hasilnya kayak gini Flavis kalau misalnya Flavis rebus. Jadi nggak terlalu matang banget karena nanti kita masih mau masak pakai bumbu-bumbu. Nah ini kita sisihkan dulu. Kalau sudah disisihkan, kita akan pakai wajannya. Ini sengaja aku pakai wajan begini Flavis biar rasanya tuh sama kayak di tempat-tempat orang hajatan ataupun kedurenan gitu Flavis. Kalau pakai wajan yang cantik-cantik yang lucu itu nanti rasanya tuh nggak seenak kalau kita maem di tempat-tempat kondangan Flavis. Nah ini sekarang kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak, gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin lomboknya, kita orak-arik lagi atau kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan masukkan kubisnya. Ini sekarang kita akan aduk-aduk, biarkan nanti kubisnya itu matang dulu, baru kita akan cemplungin minyak. Dan di sini jangan lupa kita tambahkan ada garam, terus mau pakai penyedap rasa. Biasanya nek nanggon ngene iki yang namanya Ajinomoto ataupun Sasaki mesti ana Flavis. Kemudian kita cemplungin minyak, kita aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata.
Nah, di sini mau kita akan tambahkan lagi kecap manis, tapi kecapnya nggak boleh banyak-banyak Fluffy, cuma sedikit aja. Jadi nanti warnanya itu nggak terlalu pucat banget dan juga nggak terlalu coklat banget. Nah, ini kita aduk-aduk lagi. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama Fluffy, kalau misalnya sudah rata, kita masak sebentar lagi, udah deh. Ini nanti siap kita sajikan di meja makan. Wis pokoknya rasanya enak banget, rasanya wis mirip karo sing nanggon hajatan ataupun nggon kendurenan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Ini cocok untuk sarapan ataupun untuk makan siang. Pertama-tama siapkan mie kuning. Kemudian untuk bahan isiannya aku pakai bakso ikan. Bagi Fluffy yang nggak suka bisa juga diganti pakai bakso sapi ataupun bakso ayam, ataupun mau pakai udang juga boleh, pakai dada ayam juga boleh. Rasanya sama-sama enaknya. Kemudian ini baksonya kita akan potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi tomat. Jadi nanti rasanya itu bukan cuma gurih Fluffy, tapi juga ada seger-segernya. Piye ngono. Kemudian ini kita akan iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris kita akan sisihkan juga. Nah, nanti biar makin wangi lagi aku mau tambahkan daun bawang. Ini daun bawangnya kita iris panjang-panjang kayak gini ya, biar nanti tampilannya makin cantik. Kemudian kalau sudah kita akan sisihkan juga, dan ini yang nggak boleh ketinggalan aku pakai toge. Toge itu cantik banget. Fluffy juga bisa lihat kan, ini benar-benar seger banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya, ada kemiri, cabai, dan juga bawang putih, ada bawang merahnya juga. Semua bahan ini tadi sudah direbus terlebih dahulu ya, baru kita haluskan. Boleh pakai blender ataupun pakai ulekan kayak gini untuk menghaluskannya. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan sisihkan. Nah, kita akan rebus terlebih dahulu mie-nya. Kita akan siapkan panci, tambahkan air, kemudian kalau sudah mendidih tambahkan sedikit minyak biar nanti nggak lengket mie-nya. Nah, sekarang kita akan cemplungin mie-nya. Masak mie itu nggak usah lama-lama Fluffy, karena nanti kita akan masak lagi dengan sedikit air maksudnya. Jadi biar nggak terlalu kelembekan. Nah, kurang lebih kayak gini Fluffy, ini sudah setengah mateng. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, nanti kita akan langsung siapkan untuk masak mie-nya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak secukupnya aja. Kemudian di sini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Sebenarnya ini bumbunya sudah matang karena tadi sudah direbus, tapi biar makin wangi kita akan gongsong pakai minyak. Kalau aromanya sudah wangi banget, masukkan bakso ikannya, kemudian aduk-aduk, biarkan bumbu dan bahannya tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi sedikit air. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi ada garam, kaldu bubuk, kemudian gula pasir. Tapi juga bisa tambahkan micin kalau mau ya. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih lagi. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih kita cemplungin mie-nya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, tadi kan aku bilang makanya ngerebus mie-nya nggak usah lama-lama karena kita akan masak dengan air yang sedikit ini, jadi biar nggak terlalu kelembekan. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan bahan-bahan lainnya yang tadi belum kita cemplungin ya. Ada togenya, kemudian ada daun bawangnya, kemudian ada tomatnya. Nah, kalau bahan-bahan ini sudah masuk, tuh masaknya nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar, biar nanti tampilannya tuh masih cantik banget dan masih krius-krius. Nah, kurang lebih kayak gini Fluffy. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget, gurih banget, dan juga buket banget. Gak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, dimaam begini aja udah enak banget. Kadang-kadang ada juga yang maam kayak gini pakai nasi sedikit, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah!
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sarapan yang simple. Ini cocok banget selain untuk sarapan, untuk makan malam yang kilat juga cocok banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan mie, kemudian kita siapkan juga untuk bahan isiannya. Di sini aku pakai kubis. Jadi kalau bikin nasi goreng ataupun bikin mie goreng itu biasanya aku kasih kubis karena memang aku tuh suka banget sama kubis. Ini kubisnya kita potong rawis-rawis. Setelah ini kita juga siapkan lagi ada sayuran lainnya. Aku pakai sawi hijau, jadi komplit, ada kubisnya, ada sawi hijaunya juga. Ini sawinya kita potong-potong, kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan lagi untuk bahan tambahannya. Di sini aku pakai bakso, nanti Flavis bisa juga misalnya mau pakai dada ayam itu juga boleh banget, atau Flavis mau pakai fish cake atau fish ball itu juga boleh banget, rasanya sama-sama enak. Kemudian di sini juga aku tambahkan sosis. Ini aku pakainya yang ayam ya. Flavis bisa juga pakai yang rasa sapi. Pokoknya sasa Flavis di rumah aja. Kemudian kita potong-potong dan kita akan sisihkan semua bahan tadi. Di sini nggak ketinggalan supaya nanti aromanya lebih harum lagi. Aku tambahkan daun bawang. Kita potong serong-serong supaya nanti hasilnya lebih cantik ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Nah, di sini aku juga mau tambahkan udang. Wis, pokoknya mie goreng kali ini kalau dibilang mandan-mandan spesial ya, karena semuanya komplit banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kita akan siapkan bumbunya ya. Nah, bumbunya ini ada bawang, brambang, cabai, kemiri, dan juga ada udang. Nah, video ini waktu aku bikin bumbu untuk mie goreng, separohnya nanti aku bikin nasi goreng Flavis. Nah, nasi gorengnya sepertinya sudah tayang. Nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Kalau semuanya bahan sudah mateng, kita akan angkat. Kemudian ini akan kita haluskan. Flavis bisa menghaluskannya menggunakan blender ataupun mau pakai ulekan juga nggak apa-apa. Sesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Nah, ini biar nanti nggak seret blendernya, aku mau tambahin juga minyak bekas goreng bahan-bahan sambelnya tadi atau bahan-bahan bumbunya. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Kalau sudah halus kita sisihkan ya. Setelah ini kita akan siap untuk merebus minyak. Jangan lupa pada saat merebus beri sedikit minyak supaya nanti nggak lengket. Dan merebusnya juga nggak usah lama-lama Flavis, asal dia sudah empuk. Kemudian kita angkat dan kita sisihkan. Nah, setelah ini kita siapkan wajan lagi, beri sedikit minyak. Ini kita akan goreng telurnya ya. Ini telurnya aku cepluk aja kemudian diorak-arik. Flavis juga bisa kalau misalnya mau dikocok kayak bikin telur dadar itu, kemudian diorak-arik juga itu boleh banget. Sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, kalau sudah matang seperti ini siap untuk kita angkat dan kita sisihkan dulu. Kalau misalnya wajannya Flavis lebar, nggak usah diangkat juga nggak apa-apa, ditaruh di pinggir. Kemudian setelah ini kasih sedikit minyak lagi, kemudian kita akan goreng udangnya. Nah, udangnya akan kita orak-arik kayak gini sampai nanti warnanya kemerahan dan matang. Kemudian ini kita akan angkat. Kalau misalnya wajannya Flavis lebar ya tinggal disisihkan aja di pinggiran. Kemudian kalau misalnya udangnya sudah matang, ini akan kita tambahkan lagi sedikit minyak dan kita akan gongsong bumbunya sampai nanti aromanya harum banget. Walaupun tadi sudah matang tetap kita gongsong lagi. Nah, aku mau selalu Flavis di rumah. Jadi bumbu yang tadi kita bikin ini nggak semuanya dibikin mie goreng Flavis. Jadi separohnya untuk bikin nasi goreng. Nanti resep nasi gorengnya atau video nasi gorengnya aku taruh di deskripsi box ya. Kemudian kalau bumbunya sudah enak, masukkan sosis dan juga baksonya. Kemudian kalau sudah matang merata, kita akan tambahkan lagi air. Jadi nanti biar tekstur mie-nya itu nggak kering banget. Kemudian kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis. Pakai micin boleh, mau pakai kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur. Wis, sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kemudian kita aduk-aduk. Biarkan nanti sampai kuahnya itu rodok susut, baru kita akan cemplungin sayur-sayurannya. Tadi ada kubis, ada caisim, kemudian kita langsung cemplungin minyak. Kemudian sak telur-telurnya dan juga sak udang-udangnya kita akan masukkan semuanya jadi satu. Kemudian kita akan aduk. Nah, ini ngaduknya tuh harus cepat Flavis dan apinya juga besar. Nah, kemudian kita akan aduk-aduk sampai nanti mateng. Nah, ini nggak perlu lama-lama lagi. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget. Sayurnya juga masih krius-krius, jadi nanti rasanya akan enak banget. Sekarang langsung aja kita sajikan di meja makan wis. Dan ini cocok banget kita maem untuk sarapan ataupun untuk makan malam.
udah nggak perlu nasi lagi Flavis. Kadang-kadang kan kalau Flavi kasih kalau udah ada mie-nya dan nasinya juga, tapi kali ini udah ini aja nggak perlu pakai nasi. Rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep mie goreng. Ini mie gorengnya tapi rodok nyemek ya. Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama kita siapkan mie kuning. Kemudian ini akan kita rebus terlebih dahulu. Untuk merebusnya kita beri sedikit minyak. Dan gak usah lama-lama Flavis. Jadi sebelum setengah mateng kita angkat dulu, karena nanti kita mau masak lagi dengan sedikit air. Jadinya biar gak terlalu kelembekan ya. Nah kira-kira kayak gini Flavis. Cukup matangnya segini aja, jangan sampai setengah mateng. Ini akan kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan tambahannya. Nah, di sini kita akan pakai sawi sendok atau yang biasa kita bilang juga pakcoy. Ini juga misalnya kalau misalnya Flavis nggak ada, bisa digantikan juga pakai kubis, nggak apa-apa, sesuai dengan seleranya Flavis aja. Atau mau pakai caisim itu yang biasa juga boleh, nggak jadi masalah. Nah ini karena aku pakai sawi sendok, yang bagian kerasnya kita akan pisahkan ya. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Kemudian kita tambahkan lagi toge. Ini togenya yang panjang-panjang biar nanti tampilannya jauh lebih cantik. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya. Di sini aku pakai bakso. Flavis juga bisa pakai misalnya mau dada ayam, ataupun pakai udang, ataupun pakai sosis atau fish cake. Itu juga boleh banget. Sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah ini yang gak ketinggalan ada daun bawang. Ini kita potong miring-miring tipis kayak gini supaya nanti lebih cantik juga. Kemudian kita akan sisihkan. Nah setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai tomat. Biasanya kalau aku bikin bakmi goreng atau bakmi godok itu selalu ada tomatnya supaya rasanya lebih seger aja gitu. Ini akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini tuh bumbu halusnya ada bawang putih, bawang merah, kemudian kemiri dan juga ada merica. Kalau sudah halus, ini akan kita sisihkan. Kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bumbu halusnya. Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Setelah ini kita akan cemplungin baksonya terlebih dahulu. Kalau baksonya sudah masuk, kita akan gongsong lagi. Biarkan nanti baksonya mateng. Setelah ini baru kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Ini sudah matang, kita tambahkan lagi air, kemudian ada garam, kemudian ada gula pasir, kemudian ada saus sambal. Kemudian di sini aku juga mau pakai kecap manis. Kemudian jangan lupa kasih sedikit saus tiram supaya lebih gurih lagi rasanya. Kemudian setelah ini kita akan aduk sampai rata, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin bahan-bahan. Tadi kita awali dengan mie dan juga ini ada sawi sendoknya, bagian batangnya kita masukin dulu karena ini kan lebih keras ya, jadi kita masukin terlebih dahulu. Ini kan kita aduk rata. Setelah kita aduk rata, kemudian kita akan masukkan sawi yang bagian daunnya. Nah tadi kan ini batangnya sudah kita cemplungin, kemudian bagian daunnya kita cemplungin. Nah setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu semua tercampur rata dan mateng. Nah untuk kalau misalnya sudah mau diangkat, kita baru cemplungin tadi ada toge, daun bawang, tomat. Tambahkan juga berambang goreng ya, supaya aromanya itu jauh lebih harum lagi. Kemudian kalau semua bahan ini sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Kita tinggal aduk cepat, apinya yang gede. Aduk seperti ini. Nah ini sudah matang, hasilnya seperti ini. Ini rasanya enak banget, aromanya harum banget. Jadi tekstur mie-nya itu nggak kering tapi rodok basah kayak gini. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Ini cocok banget untuk sarapan ataupun untuk makan malam. Yang pasti enaknya tuh maknya pas masih anget-angetnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Ini juga enak banget. Hari ini kita akan bikin mie goreng. Aku pakai mie gorengnya ini jenis mie kuning yang basah ya. Ini rasanya akan lebih enak loh. Kemudian di sini aku siapkan juga bahan lainnya toge dan juga ada udang. Kalau misalnya Flavis nggak ada udang, bisa juga pakai ayam ya. Itu juga nanti rasanya akan sama-sama enak. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbunya. Hari ini aku pakai bumbunya yang bener-bener praktis banget, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender, dan nggak perlu banyak bumbu. Kita cukup pakai brambang dan juga kita pakai bawang putih. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai merah besar. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh nanti tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun bawang supaya nanti aromanya makin harum lagi. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Kemudian di sini kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan goreng telur ya. Ini telurnya kita ceplok aja. Kemudian ini langsung kita orak-arik dan kita akan masak sampai nanti kira-kira sudah matang. Baru di sini kita akan tambahkan lagi atau kita cemplungin langsung udangnya. Kalau misalnya nggak ada udang bisa juga pakai ayam. Kalau misalnya nggak ada ayam juga bisa ganti pakai bakso ikan ataupun pakai fish cake, itu juga rasanya akan enak banget. Kemudian kalau misalnya sudah matang, ini kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Nah setelah ini baru kita akan tumis bumbu-bumbunya. Terlebih dahulu kita akan tumis bawang merah atau brambangnya dan juga bawang putihnya sampai harum. Kemudian kita tambahkan lagi air, kita tambahkan lagi kecap manis. Kemudian kita pakai saus tiram dan juga ada kecap asin. Kemudian jangan lupa gula pasir, garam dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, bisa pakai ini ya, kaldu ayam, kaldu bubuk sapi ataupun kaldu jamur, itu juga rasanya enak banget. Kemudian kita cemplungin mie-nya, kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah ini kita akan langsung masukkan bahan lainnya. Tadi ada telur yang sudah digoreng dan udang, kemudian togenya, daun bawangnya, cabenya, semuanya kita masukin. Kalau semua bahan ini sudah masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, cuma tinggal diaduk-aduk sebentar. Habis itu jadi deh, ini supaya nanti rasa sayurannya itu masih krius-krius. Sekarang udah gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk sarapan, apalagi kalau pagi-pagi tuh maunya semuanya serba praktis ya. Ini cocok banget untuk resep sarapan ataupun untuk makan malam yang kilat. Wah enak banget deh, terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget, masakan yang murah meriah. Hari ini kita akan bikin resep mie goreng, tapi resepnya mie goreng ini nggak pakai daging-dagingan ya, jadi bener-bener versi yang sehat kalau Flavi Kasih bilang. Ini kita siapkan mie-nya sebanyak 2 bungkus. Flavis bisa pakai merek mie apa aja sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian kita akan rebusnya nggak boleh lama-lama biar nanti nggak terlalu lonyot. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bahan lainnya, karena tadi kita nggak pakai daging-dagingan. Ini akan aku ganti pakai jamur tiram. Ini jamur tiramnya kita suwir-suwir jadi biar mirip ayam gitu. Kemudian ini akan kita rendam dulu dengan air mendidih kurang lebih 5 menit. Nah setelah kita rendam selama 5 menit, kita akan angkat, kemudian kita tiriskan. Nah setelah ini kita masih akan siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai sawi putih, Flavis juga bisa misalnya pakai cesim, itu juga boleh. Ini akan kita cuci yang bersih ya, kemudian kita akan potong-potong, potongnya sesuai dengan selera Flavis aja. Mau pendek-pendek boleh, mau lebar-lebar boleh. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bumbu halusnya. Nah di sini untuk bumbu halusnya versi yang benar-benar simple banget, cuman ada kemiri, bawang putih, bawang merah dan juga ada cabai. Di sini aku pakai cabainya cabai keriting ya, tapi Flavis bisa juga kalau mau lebih pedas pakai cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian ini bumbunya akan kita haluskan pakai ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Kemudian setelah ini kita siap memasaknya, siapkan wajan dan juga minyak. Kalau sudah panas, di sini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai nanti harum.
Nah, kalau misalnya sudah harum, di sini pertama-tama kita akan masukkan terlebih dahulu jamur tiram yang sudah tadi kita rebus ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk sampai tercampur rata. Baru kita akan cemplungin lagi sawi putihnya. Kemudian di sini kita akan aduk rata. Nah, di sini masaknya tuh nggak usah lama-lama Fluffy. Jadi kan memang sayur-sayuran ini cepet banget mateng. Jadi kita masaknya cepet, pakainya api yang besar. Kemudian ini kalau sudah tercampur rata, baru kita akan masukkan sedikit air karena di sini aku mau mie gorengnya itu teksturnya rodok nyemek. Nah, di sini juga kita akan tambahkan kecap manis. Di sini untuk kecap manisnya aku selalu pakai kecap manis merek Kencana. Ini rasanya bener-bener enak banget, gurih tapi nggak pekat gitu, ringan rasa kecapnya. Kalau misalnya Fluffy nggak ada kecap Kencana, bisa pakai kecap nasional. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Fluffy di rumah ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nah, di sini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Fluffy. Jadi kita aduk cepat. Kita pakai api besar ya. Kemudian biarkan sampai nanti airnya rodok asat seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan lagi tomat supaya rasanya lebih seger lagi. Kemudian kita akan aduk-aduk. Udah, kalau tomatnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk-aduk sebentar. Kemudian kita akan langsung sajikan di meja makan. Nah, resep ini cocok banget kita maem untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Dimakan begini enak. Kalaupun mau campuran pakai nasi sedikit, ataupun nanti ada lauknya ayam goreng, empal goreng, itu juga rasanya akan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.